Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Ya, ada berita yang kurang enak didengar ya, dan bisa jadi was-was ya. KPU ya, mengklarifikasi masalah debat capres-cawapres. Jadi debat cawapresnya pun dihilangkan. Nah, Komisi Pemilihan Umum menjelaskan alasan format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun Pilpres tahun 2024 berbeda dengan Pilpres tahun 2019. Hal ini disampaikan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing capres-cawapres. Meski demikian, hal ini menyebutkan proporsi waktu untuk capres dan cawapres berbicara akan berbeda, di mana saat debat capres maka porsi capres untuk berbicara akan lebih banyak. Begitu pula saat debat cawapres, maka hal ini hasil menuturkan kalau lebih banyak cawapresnya. Aturan itu telah disepakati oleh semua paslon. Hal itu diungkapkan sekaligus membantah tuduhan jika ada permintaan salah satu paslon akomodir Gibran. Ya iyalah, ini kan seakan-akan ini KPU sudah mulai masuk angin lagi. Karena rentetan belakang sebelumnya itu semuanya berbau-bau masuk angin semua. Ini lagi. Nah, kita ketahui kan, Gibran setiap ada yang berhubungan dengan debat kan gak hadir. Nah, semua orang menunggu rakyat Indonesia mau dilihat gimana nanti kalau debat capres-cawapres. Mendadak KPU merubah seperti ini, bagaimana gak masyarakat mulai tanda tanya besar ini dengan KPU gitu loh. Ada saja ya. Aduh, maka semua aturan main mau disesuaikan dengan kepentingan seseorang. Nah, ini dari TPN Ganjar Mahfud pertanyakan putusan KPU ini. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan konsistensi Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal debat capres-cawapres jelang Pilpres tahun 2024. Menurut Tudung, KPU seharusnya berpegang pada aturan yang telah ditetapkan, yakni 5 kali pelaksanaan debat yang terdiri dari 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, pasalnya seorang wakil presiden nantinya kan akan mengambil alih tugas dan fungsi sebagai pemimpin saat terjadi situasi yang tidak memungkinkan presiden menjalankan tugasnya. Hal itu menurut jubir TPN Ganjar ya, Ciko Hakim menyebutkan perubahan ini difungsikan untuk mengakomodir kubu capres nomor 2 yakni Gibran. Nah, sementara TKN klaim ya, Gibran tetap siap jika ada debat cawapres. Anggota Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa menyebut Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan kepada publik. Namun menurutnya keputusan KPU menetapkan debat capres-cawapres terus ya bersamaan harus kita hormati. Sementara itu Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju ya, meminta ya publik untuk menunggunya menyampaikan gagasan paslon nomor 2 melalui debat resmi yang dihelat oleh KPU. Gibran juga memastikan dirinya sudah mempersiapkan diri dalam rangkaian acara debat capres dan cawapres. Dalam hal ini juga disinggung masalah Pak Jokowi. Nah, pemilu agak panas, Presiden Jokowi mengingatkan dinamika saat pemilihan umum adalah hal yang biasa. Semua pihak menurutnya tidak perlu khawatir berlebihan. Pada kesempatan ini Presiden Jokowi
mengingatkan kalangan dunia usaha untuk tidak perlu sampai menghentikan investasi. Selama proses pemilihan berlangsung, Jokowi kemudian mengajak agar proses demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan aturan dan penuh cinta damai. Nah, iya, jangan seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan kan berbanding terbalik dengan apa yang dibilangi oleh Pak Jokowi. Nah, walaupun secara kasat mata masyarakat tidak melihat, tapi kenyataan yang contoh nyata adalah saat Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Nah, itu kan jelas-jelas bahwa aturan yang ada di Mahkamah Konstitusi kan berubah dan sudah diputuskan yang bersalah. Nah, ini jadi antara omongan dan kenyataan di lapangan kan beda jauh 180 derajat. Nah, inilah makanya masyarakat sekarang itu sangat peka, sangat jeli. Kalau ada perubahan sedikit langsung ribut karena udah kejadian kemarin udah parah. Ya. Jadi saya sepakat nih. Jadi masyarakat sekarang itu betul-betul harus sensitif. Karena dari gerak-geriknya ya, penguasa sekarang ini, kita ini pemerintahnya mau diarahkan ke Orde Baru yang sesuai yang dibilangkan oleh Ibu Mega. Mau digiring. Kalau sampai menang salah satu capres yang jagoannya pemerintah nanti bisa masalah itu. Jadi ya mudah-mudahan sih pemerintah tidak punya, dalam tanda petik tidak punya jago ya, sehingga bahasa yang dilontarkan masyarakat umum tuh wah seakan-akan pemerintah itu menggiring opini ke salah satu paslon, itu mudah-mudahan tidak terjadi gitu loh. Nah, sehingga masyarakat tidak gusar, tidak was-was pemilu ini jujur atau adil atau enggak gitu loh. Semua sekarang itu was-was semua karena kejadian saat MK kemarin gitu loh. Jadi sekarang yang berkepentingan di pemerintah tolong ya tunjukkan bahwa di pemerintah itu memang betul-betul netral ya, sehingga masyarakat yakin pemilu tahun 2024 itu betul-betul akan dijalankan dengan jujur, adil, dan pemerintah tidak memihak salah satu paslon, dan kita jadi tenang semua, tidak seperti ini kusak-kusuk. Jadi ini kan cuma orang masyarakat sementara kan mengindikasi bahwa seakan-akan pemerintah punya calon. Nah, kita buktikan, tunggu dalam perjalanan ini. Kalau memang nggak punya jago ya alhamdulillah nanti itu ya. Saya pikir itu mudah-mudahan kita semua bisa mengawal Pilpres tahun 2024 ini berjalan dengan adil dan jujur ya, karena untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Merdeka.